Baik, ikhwati fillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nami ikhwati fillah, kaum muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah, bi khair? Alhamdulillah. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada kita semua. Di antara rezeki yang Allah berikan adalah kenikmatan iman, Islam, kesehatan, apalagi nikmat taufik yang mudah-mudahan selalu Allah berikan, ya, arahan Allah sehingga kita dimudahkan untuk belajar, talabul ilmi, arahan Allah sehingga Allah mudahkan kita melakukan atau mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahi jamaah, berilmu dan beramal merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah, ya, agar diikuti. Barang siapa yang mengikuti beliau, sungguh dia akan beruntung mendapatkan surga, dan barang siapa yang mengingkari beliau, siap-siap tempatnya di neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku masuk surga, dan barang siapa membangkang maka enggan memasukinya. Iyadzan billah. Nami ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di majlisil ilm, di majlis ilmu, fi rawdatin min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Masya Allah tabarakar rahman. Baik, insyaallah pertemuan kali ini kita masuk kepada bab keempat. Silahkan teman-teman para ikhwah yang punya kitabnya dibuka halaman 55. Ya, halaman 55 bab keempat. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata pengarang Ustadz Yazid yang masih ada di tengah-tengah kita, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Bab keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Sini kita akan membahas dalil-dalil atau burhan, keterangan, ya, karena memang agama ini dibangun di atas keterangan yang nyata. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, ya, datangkan penjelasan, keterangan kalian jika memang benar jujur. Nah, agama kita di atas landasan dalil, bukti. Dalil itu bukti artinya, atau petunjuk, ya. Bukti-bukti, petunjuk-petunjuk yang menjelaskan bahwasanya manhaj salaf harus diikuti oleh kaum muslimin. Karena di sana banyak manhaj yang lain, gitu ya. Manhaj itu apa Pak artinya? Metode, ya, masih ingat ya? Salaf, pendahulu, itu para sahabat. Karena di antara kaum muslimin ada yang metode beragamanya berlandaskan dengan logikanya dulu. Ya, tahu Pak, takbir Allahu Akbar, kemudian tangannya sebelah kiri, dia itu berlogika ternyata. Apa logikanya? Pedangnya di sebelah kiri, jadi siap-siap untuk berlogika, ya. Bahkan parahnya ada yang karena mengutamakan logikanya, mentakwil, ya, bahkan menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan, ya, sampai menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini karena logika. Mengerikan sekali, ya.
Jadi perlu kiranya kita membahas tentang dalil yang membuktikan kita harus bermanhaj, bermetode dengan metodenya para salaf terdahulu. Ya, kalau para salaf terdahulu mereka adalah mengutamakan dalil, yakni nakli, ya, dalil nakli yang Allah sampaikan berupa wahyu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan logikanya, tidak dipahami dengan logikanya. Makanya dulu para sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, innakum satarawna rabbakum kama ra'aitumul qamar lailatal badar la tadammuna fi ru'yatihi atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi nih menjelaskan tentang sifat Allah memiliki wajah. Ya, sifat Allah memiliki apa, Pak? Wajah. Engkau akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana engkau melihat malam bulan purnama di saat ini. Tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Nah, ini kan Allah terdapat ketetapan keterangan Allah memiliki wajah. Allah memiliki apa? Wajah. Lalu para sahabat tidak bertanya bagaimana wajah Allah gitu kan? Udah langsung diimani. Sedangkan orang yang bermetode dengan akalnya dulu pasti dia akan bertanya-tanya, wajah Allah punya wajah berarti gimana wajah Allah ditanya? Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka perlu kiranya kita menjelaskan, mempelajari bersama ternyata banyak sekali dalil yang menunjukkan seorang muslim dalam beragama harus bermetodekan salafus saleh. Ya, bermanhaj dengan manhaj salaf. Di sini Masya Allah tabaraka wa ta'ala Ustadz Yazid hafizahullah menjelaskan kurang lebih ada 64 hadis atau 64 hujjah, burhan, keterangan baik dari Quran, dari sunnah ataupun perkataan para ulama terdahulu, ya, yang menunjukkan wajibnya seorang muslim dan muslimah bermanhaj salafus saleh dalam beragama mengikuti para sahabat. Baik. Ini menunjukkan bukti nyata ya, ternyata agama ini memerintahkan kita kalau beragamanya salaf. Mana buktinya? Kita akan bahas di sini. 64, kurang lebih 64 hujjah yang menjelaskan akan hal itu. Betapa banyaknya hujjah, sangat disayangkan jikalau kita masih berpaling dari manhaj salafus saleh. Sangat disayangkan, sangat menyedihkan jika kita masih mengabaikan manhaj salafus saleh. Karena ketika kita bermanhaj, ini akan menentukan gaya beragama kita. Akan menentukan bagaimana cara kita beramal soleh. Dengan apa? Dengan bermanhaj ini. Bahkan menentukan akidah, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan menentukan akidah kita, keyakinan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Ini berdasarkan dengan manhaj. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala al-mu'allif hafizahullah, wajib diketahui bahwasanya mengikuti manhaj salafus saleh ridwanullahu alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka, yaitu para sahabat, ya. Tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali mengikuti salafus saleh ini. Bermanhaj dengan manhaj mereka. Bahkan itu termasuk salah satu kewajiban syariat. Jadi hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bermanhaj salafus saleh. Dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah yang menunjukkan bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Pertama, ya, dari berapa tadi? 64 dalil atau hujjah. Kita baru di poin pertama. Jadi nanti kayaknya berseri Pak ya. Itu aja mungkin judulnya Pak Tony. Alasan bermanhaj salaf pertama, kedua. Karena panjang ini Masya Allah. Beliau benar-benar menyampaikan ya semaksimal mungkin dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bermanhaj salaf. Di sini dikumpulkan. Ya.
Jadi nggak hanya 1-2 hadis, tapi semaksimal mungkin disebutkan dalilnya. Menunjukkan supaya kita benar-benar harus maksimal dalam bermanhaj salaf. Pertama, dalilnya yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Nah, surat apa? Al-Fatihah 6 dan 7. Kata Allah Subhanahu wa taala di sana, "Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini ayat ke-6-nya. Tunjukkanlah wahai Rabb kepada kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkahi, alaihim, kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat itu, sebagiannya ditafsirkan di ayat yang lain. Dan ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, itu yang lebih utama. Karena di dalam pentafsiran itu, yang pertama tentu metodenya bagaimana? Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Lalu ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Nah, itu ya metode dalam mentafsirkan Al-Quran. Bukan ya dengan logika ya. Auzubillah. Taib. Maksudnya logika semata begitu ya, dan menjadikan cara utama dalam mentafsirkan, tidak. Taib. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka. Maksudnya apa? Ditafsirkan di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 69. Tahu Pak? An-Nisa ayat 69. Kata Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nah, maksud dari jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka adalah ini, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika, maka merekalah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang yang Allah beri nikmat. Tadi kan jalan yang Engkau beri nikmat. Nah, siapa mereka ini? Minan nabiyyin, yang diberi nikmat Allah adalah para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur ya, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik teman, yang sebaik-baik teman. Dahulu teman Nabi SAW dalam menjalankan agama, berdakwah, bahkan berperang melawan kaum musyrikin, siapa teman Nabi? Ya para sahabat ya. Nah, jadi setelah Nabi dan orang-orang yang bersama mereka, yaitu para sahabat. Itu maksudnya. Baik, sekarang tafsiran lain, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sirat mustaqim itu memiliki 4 tafsir. Ihdina, kita kembali ke ayat ke-6, ihdina as-siratal mustaqim. Wahai tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus, siratal mustaqim itu pertama, tafsirnya adalah al-haq, kebenaran. Ya. Berarti dengan kata lain, ya Rabbu, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Ya, yang kita baca setiap sholat kita, setiap rakaat sholat kita. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kedua tafsirannya adalah agama Islam. Al-haq, kedua agama Islam, dinul Islam. Ketiga Al-Qur'an. Dan yang keempat Nabi Abu Bakar dan Umar.
Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini makna dari siratal mustaqim. Ya Rabb, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu 4 maksudnya. Hak, kemudian dinul Islam, kemudian Al-Quran, dan yang keempat adalah apa? Nabi, Umar, Abu Bakar dan Umar. Nah, beliau rahimahullah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi, ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ini tafsir yang bentuknya saling menguatkan, bukan tafsiran yang kontradiksi, ya, tapi tafsir yang maknanya itu saling menguatkan, walaupun berbeda makna, tapi tujuannya sama. Itu maksudnya, ya. Sebab orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak kedua khalifah, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, setelah beliau, maka ia telah mengikuti kebenaran. Dan siapa yang mengikuti kebenaran, berarti ia telah mengikuti Islam. Ya, innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diterima Allah, yang hanya di sisi Allah itu Islam saja. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Kenapa? Karena yang benar hanya Islam, nggak diterima. Nah, jadi barang siapa yang mengikuti kebenaran, pasti dia ujung-ujungnya masuk kepada Islam. Kalau memang jujur, ya, ingin kebenaran, pasti dia akan dapati di dalam Islam. Ya, baik. Dan siapa yang mengikuti Islam berarti telah mengikuti Al-Quran, karena landasan daripada Islam adalah Quran. Dan siapa yang mengikuti Al-Quran yang kokoh, ya, Al-Quran adalah kitabullah, ya, jalan yang lurus, semuanya adalah sahih dan saling membenarkan. Maka dengan kata lain, nah ini penting nih jamaah, maka dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada Islam. Tafsiran pertama kan kebenaran tuh. Tafsiran kedua, agama Islam. Nah, yang mencari kebenaran pasti dia dapati di dalam Islam. Sedangkan Islam bersumber dari Al-Quran. Berarti tafsiran ketiga saling menguatkan. Cari kebenaran di dalam Islam. Dalam Islam landasannya Quran. Nah, kemudian sedangkan Islam itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib dipahami sesuai dengan para sahabat. Jadi saling menguatkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pertama, hak. Cari yang hak. Kemudian ketika dia mencari yang hak, ada pada Islam. Ketika dia mendalami Islam, berarti dasarnya harus dengan Quran. Ketika ingin mempelajari Quran, berarti harus dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat. Jadi tafsiran ini saling menguatkan. Insyaallah. Jadi kalau jamaah nanti baca Quran atau baca Al-Fatihah, ya, di dalam sholat, ya, ingat-ingat tafsiran ini supaya semakin merasakan indahnya Al-Quranul Karim, semakin merasakan manfaat dari Al-Quran karena sudah mengetahui apa tafsirnya. Jadi bukan hanya terpikir ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hanya ke gambarnya mungkin pol gitu, lurus, lempeng lurus, bukan, ya. Ini maksudnya kebenaran, agama Islam, kemudian Al-Quran, dan mengikuti para salaf. Ya, tafsirannya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga yang sebenarnya telah disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ya, karena di antara hujah mereka ketika berbuat bid'ah, ya dengan apa? Dengan dalil, iya, cuman pemahaman terhadap dalil itu yang tidak benar karena tidak memahami sesuai para salafus saleh. Nah,
Taib. Dan perkaranya sangat banyak ya. Contoh-contohnya mereka itu banyak dalil, tapi ternyata dalil itu dijadikan untuk melakukan bid'ah ya. Banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya seperti doa ya. Dan doa itu ya banyak dalilnya kan. Di antaranya ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya seorang mukmin. Kemudian doa merupakan hal yang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sepertiga malam terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hina yabqa sulusul akhir, ketika sudah sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, maka Rabb kita turun ke langit dunia. Faqala, lalu mengatakan, man sa'alani u'tiyalah, siapa yang meminta aku akan berikan ya. Man da'ani astajibulah, yang berdoa kepada aku kabulkan. Jadi Allah nyari yang berdoa. Nah, menunjukkan harusnya kita banyak berdoa. Lalu doa ini ya memang hukum asalnya sebanyak-banyaknya kita berdoa. Artinya kita berdoa kapan saja kita mau, silahkan. Cuman masalahnya ketika mengkhususkan doa pada momen-momen tertentu itu. Ya. Nah ini ya. Dan yang lain-lainnya. Contoh seperti setelah banyak di antara kaum muslimin yang setelah sholat fardu kemudian berzikir dan diakhiri dengan doa. Coba cari riwayatnya jamaah. Coba cari riwayatnya. Ketika kita sholat, ya, kemudian zikir ya. Kalau zikir jelas ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakata ya zal jalali wal ikram dan seterusnya. Itu memang ada urutnya, ada keterangan dalam dalilnya. Nah, tapi setelah zikir itu doa, coba cari, kalau ada kita kerjakan. Dan ini banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Padahal kalau memang sesekali mah tidak mengapa, karena dia habis melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah, itu sangat dicintai Allah, nggak apa-apa. Melakukan sesuatu yang dicintai Allah, lalu dia berdoa kepada Rabbnya, benar, bagus. Tapi masalahnya terus menerus dan itu dikhususkan di saat itu. Berarti kan harus mendatangkan dalil khusus, sebagaimana zikir setelah sholat kita rutinkan karena memang ada dalil khusus zikir setelah sholat, memang ada. Sedangkan doa setelah sholat, setelah zikir itu tidak didapatin. Dan kalau ada ya saling berbagi lah, baru kita amalkan. Paham ya mah? Di sini dengan berdalil kita harus berdoa. Banyak dalil-dalil hadis maupun Quran yang memerintahkan berdoa. Ya kita berdoa setelah zikir sholat, ya sholat wajib, sholat fardu. Nah dalilnya ya benar gitu ya, tapi prakteknya ada nggak di salaf gitu. Sedangkan prakteknya hanya apa? Zikir. Kalau mau doa di waktu-waktu mustajab yang Nabi SAW sebutkan, diantaranya ketika sujud, ya kan? Kemudian ketika sebelum salam, ketika hujan, ketika safar. Nah itu jelas dalilnya. Berarti kita boleh mengkhususkan di momen itu. Kenapa? Karena memang terdapat dalil yang menganjurkan. Ya? Nah demikian. Jadi praktek salafnya harus juga dipahami, diketahui. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, surat Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni ayat ini mencangkup rukun pertama Al-Qur'an dan rukun kedua As-Sunnah yang merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan yang berikutnya, yang ketiganya, ya, Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Yakni ayat ini mencakup rukun ketiga. Jadi rukun pertama dalam Islam kan Al-Qur'an,
kemudian as-sunnah. Nah, rukun ketiga ini yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Apa itu? Merujuk kepada pemahaman salafus soleh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Begitu. Ya. Padahal sudah tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti telah mendapatkan petunjuk. Itu jalan yang lurus. Akan tetapi ternyata karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda, metodenya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada tadi yang lebih mendahulukan logikanya dulu, gitu kan? Ya, ada yang melihat menentukan sesuai dengan adat istiadat, ya kan? Ada yang menentukan karena hawa nafsunya, macam-macam. Jadi metodenya tidak plek berpandangan dari Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dengan para salafus soleh, tidak begitu. Nah, karena mereka manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar dan ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Apa? Merujuk kepada pemahaman salafus soleh dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini. Baik, berikutnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang wafat di tahun 751 Hijriah berkata, perhatikan hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah, yaitu tiga kelompok ini apa? Jalan orang yang diberi nikmat, kemudian jalan orang yang dimurkahi, dan jalan orang yang ini tiga kelompok manusia nih. Dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada mereka, kelompok pertama yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Dia memahami Islam ya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahami keduanya sesuai dengan para salafus soleh. Nah, inilah yang mendapatkan nikmat. Beliau rahimahullah juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia lebih berhak berada di atas siratal mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih berhak menyandang sifat daripada Rafidhah. Ini maksudnya Syiah Rafidhah, ya, Syiah yang keluar dari Islam. Menyandang sifat daripada Syiah Rafidhah, karena mustahil jika para sahabat tidak mengetahui kebenaran, sedangkan di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan wahyu kebenaran yang turun. Jadi mustahil mereka tidak mengetahuinya, dan kebenaran itu diketahui oleh Syiah Rafidhah misalkan, mustahil. Atau mereka menolak kebenaran, misalkan sudah datang kebenaran dari Nabi SAW, lalu para sahabat menolak, mustahil juga. Karena Allah sudah merekomendasi mereka. Apa kata Allah? As-sabiqu was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah sudah merekomendasi. Ya, para sahabat dari muhajirin dan ansar, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan Allah memerintahkan agar mengikuti, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi mustahil mereka menolak kebenaran, sedangkan Syiah Rafidhah yang misalkan memegang kebenaran tersebut. Tidak demikian. Ini mulai membantah Syiah Rafidhah yang mereka mengkafirkan, ya, membenci kebanyakan dari para sahabat. Padahal yang mengetahui kebenaran adalah para sahabat. Ya. Oleh karena itulah para ulama salaf mentafsirkan siratal mustaqim dan orang yang berjalan di atasnya dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana pentafsiran mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang memberikan nikmat adalah orang yang diberikan nikmat adalah orang-orang yang ittiba. Apa ittiba?
mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang dimurkahi adalah orang-orang yang keluar dari ittiba kepada beliau. Umat yang paling ittiba, nah sekarang pertanyaan, umat yang paling ittiba kepada Nabi dan paling taat kepada Nabi siapa? Para sahabat. Bahkan ketika Nabi nyuruh perang, ya kan? Pedang lawan pedang. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka para sahabat pun berlomba-lomba untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bahkan kampungnya, tanahnya, untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi di Madinah. Ya, jadi yang paling taat, yang paling ittiba ya para sahabat, ya, beliau dan ahlul bait. Dan sahabat yang paling ittiba kepada beliau adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan umat yang paling menentang beliau, umat yang paling menentang beliau adalah Syiah Rafidhah. Dan penentangan mereka sudah dikenal oleh seluruh golongan dari umat ini dari masa ke masa, ya. Tapi kalau sekarang ada yang model Syiah, tapi seakan-akan mereka mencintai para sahabat. Ya, mereka punya punya hilah gitu ya. Ya, berdusta dan lain sebagainya, menutup kedoknya. Ya. Karena itulah mereka murka terhadap sunnah, memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang berpegang teguh padanya. Mereka adalah musuh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait dan para pengikutnya. Maka telah jelas bahwa siratal mustaqim adalah jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, ya. Sedang jalannya orang yang dimurkahi dan sesat adalah jalannya Syiah Rafidhah yang menentang para sahabat. Dan dengan jalan inilah dibantahnya kaum Khawarij, ya. Karena permusuhan mereka terhadap para sahabat sudah dikenal. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib kan salah satu di antara Khawarij mereka. Kemudian uraian di atas merupakan penegasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa generasi yang paling utama yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan amal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya turunnya Al-Quran, menyaksikan sendiri pentafsiran yang sahih yang mereka pahami dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bayangkan Nabi muridnya adalah para sahabat. Bagaimana mungkin muridnya para sahabat dihinakan? Bagaimana mungkin muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat dihinakan? Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dalil pertama tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu al-haq, dinul Islam, Al-Quran dan para salaf. Nah, ini satu kesatuan. Nah, dalil kedua yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Surat apa jemaah? Al-Baqarah ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Dan apabila dikatakan kepada mereka di sini kaum munafik, jemaah. Ya, mereka di sini siapa? Kaum munafikin. Berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman, yakni sebagaimana yang dulu di sana yang beriman kepada Nabi adalah para sahabat. Ya, berimanlah kalian sebagaimana orang lain telah beriman, yaitu para sahabat telah beriman, begitu. Dengan iman yang benar, ya.
Maka mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ya. Nah, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu. Baik. Kita jelaskan di antara faidah ayat ini, rincian faidah ayat ini. Mengenai firman Allah, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal? Sufaha itu kurang akal, yang bodoh. Beriman, maka Imam Ibnu Katsir mentafsirkan dengan mengatakan mereka di sini orang munafik. Semoga Allah melaknat mereka. Maksud di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang mereka beriman. Demikian menurut pendapat Abul Aliya As-Suddi dalam tafsirnya. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma serta beberapa orang sahabat lain. Yang maksud dari kama amanas sufaha sebagaimana apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan kepada mereka kaum musyrik, kaum munafikin, berimanlah sebagaimana imannya manusia. Manusia di sini maksudnya para sahabat, ya. Pentafsiran dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dan ulama yang lainnya. Kemudian kata sufaha merupakan bentuk jamak yang tunggalnya itu safih. Safih itu dalam bentuk tunggal, kalau jamaknya sufaha, ya. Kalau bahasa kerennya apa? Plural, ya. Ya. Bahasa kerennya itu jamak. Baik. Seperti kata hukama, ini dalam bentuk jamak, kemudian tunggalnya hakim, ya. Safi, hakim, ya, satu model, satu wazan. Dan kata makna sufaha adalah bodoh, kurang akal, sedikit pengetahuannya tentang hal-hal yang maslahat dan mudarat. Nah, ini makna sufaha atau safi, orang yang bodoh, kurang akal, gitu ya, kurang pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban mengenai semua hal yang berkenaan dengan itu kepada mereka melalui firman Allah, ala innahum humus sufaha, ketahuilah, ya, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Maksudnya di antara kesempurnaan kebodohan mereka, ya, benar-benar kelengkapan bodoh mereka, apa? Yaitu orang munafik, ya, adalah mereka tidak mengetahui bahwa mereka berada dalam kesesatan. Nggak nyadar gitu, nggak nyadar diri, padahal mereka lah yang dalam kesesatan, ya. Lalu mengatakan kaum muslimin, para sahabat itu bodoh. Itu merupakan kedunguan mereka. Dan yang demikian itu lebih menghinakan bagi mereka, ya, dan lebih menunjukkan mereka berada dalam kebutaan yang jauh dari petunjuk. Sudah tahu tersesat, menyesatkan orang, kan aneh. Ya, sudah tersesat, menyesatkan orang. Ya, na'udzubillah. Nah, itu tafsiran dari kama amanas sufaha, ini syahidnya, ya. Kama amanas sufaha, kama amanan nas. Kama amanan nas, sebagaimana manusia lainnya beriman, maksudnya adalah para sahabat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala membantah ketika ada yang mengatakan para sahabat itu bodoh, ya kan? Lalu Allah bantah. Apa bantahannya? Ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka lah sebenarnya yang bodoh, walakin la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Itu maksudnya. Paham jemaah? Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-13. Kemudian dalil ketiga dalam surah Al-Baqarah juga ayat ke-137. Al-Baqarah 137. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Fa in amanu, maka jika mereka beriman, bimislima amantum bi, sebagaimana kalian beriman. Ya, kalau seandainya mereka,
yaitu yang orang-orang yang didakwai Nabi SAW, kaum musyrikin, mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Kalian di sini siapa? Yang beriman, yang menerima dakwah Nabi SAW, para sahabat. Ya, sebagaimana kalian beriman, faqad tadau, sungguh mereka dapat petunjuk. Jadi dengan kata lain, kalau kaum musyrikin ini beriman sebagaimana para sahabat beriman kepada Nabi, maka mereka dapat petunjuk. Ini menunjukkan berarti petunjuk itu erat kaitannya dengan para sahabat yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad tadau, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, karena beriman. Fa in tawallau, jika seandainya mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam syiqaq, permusuhan. Ya, fa sayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan engkau wahai Muhammad dari mereka, maksudnya dari gangguan, dari hinaan. Allah tolong. Allah akan menolong, melindungi nabinya, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat nih. Iman para sahabat Nabi SAW sebagai timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Ya, antara kebenaran dan kebatilan. Apabila ahlu kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, ahlu kitab di sini siapa? Yahudi, Nasrani gitu ya. Mereka beriman kepada Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk yang mutlak dan sempurna. Sebagaimana para sahabat beriman kepada Nabi sehingga mendapatkan apa? Petunjuk. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, kesesatan yang jauh, bahkan ujung-ujungnya neraka. Karena dengan dalil jelas riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah wala nasroniyun wala yahudiyun wala nasroniyun wa mata ya summa yamut walam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya la yasma'u bi, tidaklah yang mendengar dariku, dari umat ini, tidak mendengar orang Yahudi, tidak mendengar orang Nasrani, tidak mendengar dari Nabi SAW, maksudnya tidak menerima dakwah Nabi. Summa yamut, kemudian dia mati, meninggal dalam keadaan la yu'min, tidak beriman, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, ini jelas dalilnya bahwasanya sebenarnya Nasrani, ya, Yahudi itu benar agama samawi karena memang ada kitabnya, Taurat dan Injil ada. Nah, kemudian disempurnakan terakhir dengan Quran yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, kalau tidak ada yang mendengar dari umat ini, baik Yahudi, Nasrani, nggak mau dengar apa yang didakwakan Nabi, nggak mau nerima, kemudian wafat di atas itu, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, barangkali para jemaah masih punya keluarga yang Nasrani kah? Kalau Yahudi kayaknya nggak ada di Indonesia. Ada. Jarang lah ya, mungkin Nasrani yang orang-orang Kristen misalkan. Coba saja sampaikan hadis ini. Riwayatnya Muslim sahih. Ya, mudah-mudahan dengan itu jalan petunjuk baginya. Karena memang kita kan dakwah dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah, ya. Apalagi kita sudah dapati dalil yang jelas mengancam mereka yang tidak mau berislam, pasti menjadi penghuni neraka. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian terhadap dalil ini ya bisa mendatangkan hidayah baginya. Nah, baik. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besarnya kewajiban, menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasulullah SAW termasuk kewajiban yang paling wajib, ya. Kewajiban yang paling wajib.
Maka hidayah itu tergantung kepada bagaimana kaum muslimin mengikuti para sahabat. Karena tadi ya, hidayah disandingkan dengan imannya para sahabat. Jika mereka beriman dengan imannya para sahabat, kata Allah, maka dapat petunjuk. Berarti petunjuk disandingkan dengan imannya para sahabat. Maka hidayah itu tergantung kepada bagaimana kaum muslimin mengikuti para sahabat. Bila mereka mengikuti para sahabat dalam ilmu dan amal, maka mereka akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya, berarti ada hidayah yang kurang gitu ya. Dapat hidayah yang kurang. Alhamdulillah bertobat, tapi ternyata ngajinya kepada yang bukan salaf misalkan. Mohon maaf, misalkan ngajinya kepada guru-guru yang tidak bermetodekan para salaf terdahulu. Jadi dia beramal tapi dengan amalannya yang kurang sempurna. Kenapa? Karena hidayahnya tidak sampai kepada manhajnya para salaf. Ya. Yang sempurna adalah imannya para sahabat. Jika mengikuti maka dapat hidayah yang sempurna. Mengikuti para sahabat dalam iman adalah bagian wadah untuk mendapatkan petunjuk, terpelihara dari kesesatan dan perpecahan. Dan mengikuti mereka yang dimaksud adalah mengikuti mereka dalam akidah. Nah ini, mengikuti salafus saleh yang merupakan hidayah yang sempurna adalah ketika mengikuti mereka dalam hal apa jemaah? Akidah, ucapan, perkataan, perbuatan, dan manhaj, metode mereka. Ya. Kita wajib mengikuti mereka karena ini termasuk kategori iman bagi orang yang mengikuti salaf, manhaj salaf. Memohon petunjuk, hidayah, dan iman termasuk sebesar-besarnya kewajiban. Ya, menunjukkan perpecahan dan kesesatan juga termasuk kewajiban. Menjauhkan perpecahan dan kesesatan juga termasuk kewajiban. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti para sahabat adalah suatu kewajiban, karena kita diwajibkan untuk mendapatkan hidayah kan gitu ya. Nah, dan hidayah ada pada imannya para sahabat sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 137. Masya Allah, rasanya 4 poin. Saya kira cukup jemaah sampai 4 poin dulu saja. 3 poin ya. 3 poin, insya Allah poin keempat dan seterusnya ya kita kaji di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Sebelum ditutup, barangkali para jemaah ingin bertanya atau menyampaikan faedah tambahan, silahkan. Kalau tidak maka kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Baik, aman jemaah? Alhamdulillah ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebelum ditutup kita ringkas ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini, bahwasanya kita membahas 3 dalil ya dalam mengikuti manhaj salafus saleh ya, anjuran perintah untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Dalil pertama dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Dalil kedua surat Al-Baqarah ayat 13 dan dalil kedua ya. Dalil ketiga surat Al-Baqarah ayat 137. Adapun dalil-dalil berikutnya insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain saja. Kalau disampaikan banyak-banyak takutnya olap ya. Nah, ini aja belum tentu hafal ya. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal minimal kita sudah pernah mendengar, kita mengerti ya kan? Bahwasanya ada dalil yang menunjukkan tentang bermanhaj salafus saleh ya, sehingga tidak kila waqal ikuti manhaj salaf ya, padahal banyak dalilnya yang memerintahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.